Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua ya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa ya sebelum belajar ya berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ya sholat duha dan membantu mamah ya. Ingat jangan pernah bosan ya, tetap semangat belajarnya ya. Ya, karena dalam sebuah hadis man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang pergi berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ingat balasan bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu surga, meskipun hanya belajar di rumah. Ya, menuntut ilmu ya belajar dari rumah, menyimak materi pembelajaran yang disampaikan oleh bu guru. Ya, insya Allah semua itu ada balasannya ya, yaitu kita niat ikhlas karena Allah ya, bukan karena paksaan ya. Insya Allah balasannya surga dari Allah. Udah siap ya kita belajar, yaitu tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ya, kemarin kita sudah belajar ya kewajiban dan hakku dalam kewajiban dan hakku di sekolah dan di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban ketika bermain dengan tetangga. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Keempat, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan hewan peliharaan. Ya, kita mempunyai teman ya di rumah ya, di sekolah. Nah, teman di lingkungan rumah biasanya adalah tetangga kita. Nah, tetangga itu siapa ya? Ada yang pernah dengar kata tetangga? Ya, pasti selalu ya. Tetangga itu orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Jadi ini rumahnya ya berdekatan dengan kita, bisa di depan rumah kita ya, di samping kanan kiri. Ya, itu disebut tetangga. Nah, dengan tetangga kita harus rukun, peduli dan saling menghargai. Dengan tetangga kita juga harus mau bekerja sama. Ya, misalnya dengan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Ya, tetangga ada 3 macam ya. Yang pertama itu tetangga yang memiliki hubungan keluarga. Terus yang kedua, tetangga yang tidak memiliki hubungan keluarga. Yang ketiga, tetangga yang berbeda agama. Nah, dalam hidup bertetangga ya, kita dan tetangga kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apa aja sih hak dan kewajiban kita kepada tetangga kita? Ya, seperti apa ya hak dan kewajiban dalam bertetangga? Yaitu kewajiban dalam hidup bertetangga. Pertama, mengenal tetangga. Kita harus kenal siapa itu tetangga kita, siapa namanya, terus apa aja kesibukannya, gitu ya.
seenggaknya kita tahu nih, oh dia kerja di sana, kesibukannya ini, terus namanya ini, terus tetangga kita sehat atau sakit. Kalau sakit harus dijenguk. Terus yang kedua, saling membantu. Ya, itu kewajiban kita kepada tetangga kita, itu saling membantu. Jadi jika tetangga kita membutuhkan bantuan kita, maka kita wajib membantunya ya, sebisa yang semampu yang kita bisa. Terus yang ketiga itu berbuat baik kepada tetangga. Itu penting ya, berbuat baik. Ya, tidak jahat, tidak berkata kasar, tidak membentak-bentak. Ya. Terus yang keempat yaitu membuat tetangga merasa aman dan nyaman. Jadi kita tidak membuat keributan ya, tidak ya. Jadi membuat tetangga kita merasa aman dan nyaman ya, menjadi tetangga kita. Jangan sampai nih tetangga kita merasa, gak betah nih rumahnya di sini. Itu suka dengar musik rock kencang-kencang. Misalkan sampai-sampai tetangga kita tuh mau pindah karena nggak betah rumahnya berdekatan dengan kita ya. Nauzubillahimin zalik ya, jangan sampai. Terus yang kelima itu saling berbagi. Jadi kita punya makanan lebih ya, kita bagikan ke tetangga kita. Ya, saling berbagi. Terus yang keenam itu bersilaturahmi dengan tetangga. Ya, main ke rumah tetangga, bersilaturahim. Ya, menjalin tali persaudaraan ya antar sesama tetangga. Jika dia umat Islam ya, menjalin tali persaudaraan ya antar sesama umat Islam. Terus kewajiban selanjutnya yaitu menghargai dan menghormati tetangga. Terus 8. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. 9. Bersikap sopan dan berbicara santun dengan tetangga. Yang ke-10, tidak menyakiti tetangga, baik ucapan atau perbuatan. Jadi jika ya, kita harus bisa ya pintar-pintar menjaga mulut kita ya. Mulut adalah pedang ya. Hati-hati. Jangan sampai mulut kita ini melukai hati orang lain ya. Kalau sampai tetangga kita tersakiti perasaannya karena ucapan kita, ya dia tidak betah tinggal di samping kita ya. Ya kita berdosa ya, seperti itu ya. Nauzubillahimin zalik. Jadi ingat ya, berkata dengan sopan ya, santun, halus, lembut ya. Tidak teriak-teriak, tidak membentak-bentak ataupun marah-marah. Ya, jadilah tetangga yang baik, tetangga yang disenangi oleh tetangga kita. Nah, kita mau kalau punya tetangga yang suka menyakiti kita, suka marah-marah, suka teriak-teriak, pasti tidak suka, tidak nyaman ya bertetangga dengan orang seperti itu. Jadi jika kita sendiri pun tidak suka, tidak nyaman, maka kita jangan melakukan hal itu kepada orang lain ya. Jadilah tetangga yang baik, yang disenangi oleh tetangga kita. Terus kita menutupi kekurangan dan menasihati tetangga dengan baik. Jika tetangga kita melakukan kesalahan ya, kita nasihati dengan baik, bukan malah kita sebar kesalahan dia, kekurangan dia, kita sebar ke orang-orang. Tahu nggak tuh si dia tuh gini-gini. Jangan ya, tidak baik membicarakan keburukan orang lain ya. Itu disebut dengan gibah ya, membicarakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain ya. Yang kalau orang itu dengar ya, dia nggak suka, maka itu disebut gibah. Dan gibah itu ya seperti api yang memakan kayu, api yang membakar kayu. Jadi bisa menghabiskan pahala kita. Nauzubillahimin zalik. Jadi jangan sampai kalian ya membicarakan keburukan tetangga kalian, teman kalian kepada orang lain. Jadi kalau kalian tahu nih, cukup dalam hati aja kalian yang tahu.
tidak perlu dibicarakan kepada orang lain. Nah, kita tutupi ya kekurangan tetangga kita. Nah, jika tetangga kita membuat kesalahan, kita jangan membiarkannya. Ya, jangan membiarkan tetangga kita ya selalu tetap berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Ya, kita nasihati dengan pelan-pelan. Ya, bahwa apa yang sudah dilakukan itu salah ya. Gimana ya dengan kalimat saran yang benar ya, seperti yang sudah kita pelajari. Misalkan tetangga kita nih membuang sampah sembarangan, bagaimana cara menasihatinya? Sebaiknya kamu membuang sampah pada tempatnya. Seharusnya kamu membuang sampah di tong sampah. Ya, alangkah baiknya jika pekarangan rumahmu dibersihkan setiap hari. Setiap pagi tuh daun-daun yang berguguran disapuin. Nah, kalau emang tetangga kita lagi sibuk nih, tidak sempat ya untuk menyapu pekarangan rumah, ya alangkah baiknya kita membantu. Ini kita mempunyai waktu luang, kita bantu untuk menyapu ya depan halamannya. Begitu ya, jadi saling membantu, saling menasehati. Nah, selain kewajiban, kita juga ya mempunyai hak ya dalam bertetangga. Ya, ada yaitu yang pertama nih, hak dalam hidup bertetangga yaitu mendapatkan ketenangan, kenyamanan ya. Jadi kita berhak di sekitar lingkungan rumah kita itu tenang, nyaman. Terus kita juga berhak dihargai dan dihormati sebagaimana kita menghormati dan menghargai tetangga kita. Terus kita juga berhak ya mendapatkan tetangga yang baik. Jadi jika kita sudah berbuat baik pada tetangga kita, ya maka insya Allah tetangga kita pun akan berbuat baik kepada kita. Nah, terus yang keempat ya, kita berhak ya terhindar dari gangguan tetangga lain. Terus yang kelima, kita berhak mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan. Maka dari itu ya, kita harus saling menolong, saling membantu, saling menasehati. Ya, berbuat baik kepada tetangga kita supaya tetangga kita pun berbuat baik kepada kita. Ya, di sini kalian semua mendapatkan hak kan? Dari tetangga kalian, ketenangan, kenyamanan, dihargai, dihormati, mendapatkan tetangga yang baik, terhindar dari gangguan tetangga lain, dan mendapatkan pertolongan jika mengalami kesulitan. Nah, jika kita ya melihat tetangga kita kesulitan, butuh bantuan tapi kita tidak mau menolong, bagaimana perasaan tetangga kita? Tentu akan merasakan sedih ya, kenapa dia tidak mau menolong kita. Nah, nanti ketika kita mengalami kesulitan, dia tidak mau menolong karena ketika dia kesulitan kita tidak mau menolong, kita membiarkannya saja. Jadi kita harus saling tolong menolong. Ya, karena tetangga adalah saudara terdekat kita. Ya, mungkin kita punya saudara, tapi rumahnya berjarak ya, berjauhan. Ada yang di kota sana, ada yang di luar kota, di Jawa, luar Jawa, di mana-mana, tapi tetangga ya itu saudara terdekat kita. Ini rumahnya berdekatan dengan kita ya, selalu bersama kita. Yang paling pertama kalau ketika kita mengalami kesulitan, tetangga kita yang tahu, tetangga kita yang membantu kita. Ya, jadi ingat harus berbuat baik dengan tetangga ya, menjadi tetangga yang baik. Kalau jadi orang yang tidak baik ya, nanti tidak disenangi, dijauhi oleh tetangga. Mau tidak seperti itu? Ya tentu saja tidak mau ya. Tidak tetangganya menjauhi ya karena kita jahat ya, jangan sampai ya. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada tetangga kita. Terus selanjutnya itu manfaat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan, dapat mempererat rasa kekeluargaan. Yang ketiga, menciptakan kerukunan
dalam bertetangga. Jadi kita harus rukun ya, tidak boleh bertengkar, berantem, tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, kewajiban dalam bermain dengan tetangga. Ya, siapa di sini yang suka bermain dengan tetangga? Ya, dengan teman di rumah ya. Biasanya kita bilangnya teman di rumah, yaitu tetangga kita. Ya, adapun kewajiban-kewajiban ya yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan, yang pertama yaitu mengikuti aturan permainan. Jika ada aturannya maka kita harus mengikutinya ya, tidak boleh melanggarnya. Supaya apa? Supaya bermainnya tertib, tenang ya, teratur. Terus yang kedua, tidak curang saat bermain. Yang ketiga, menghargai teman saat bermain. Yang keempat, berbicara sopan saat bermain. Ya, yang kelima, tidak bermain sampai larut malam. Jadi pulang ya pada waktunya. Yang keenam, memberikan teman kita kesempatan bermain. Jadi bergiliran, jangan kita terus yang main. Misalkan main lompat karet nih, kita terus yang lompat, teman kita cuma megangin doang. Tidak ya, bergantian. Ya, memberikan teman kita kesempatan untuk bermain. Selanjutnya, jika selesai mainan nih, setelah main ya dirapikan mainannya. Terus tidak bertengkar saat bermain, tidak pilih-pilih teman saat bermain ya. Terus kemudian menerima kekalahan dalam permainan, karena setiap permainan tuh ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak boleh kita egois maunya menang terus, nggak mau kalah ya. Meskipun dalam sebuah permainan itu perlu ya sportif ya, semangat, tapi tidak boleh kalau kita tidak menerima kekalahan kalau ketika kita kalah. Nah, selain ada hak kewajiban dalam bermain, kita juga ya akan mendapatkan hak dalam bermain dengan tetangga. Yang pertama, mendapatkan kesempatan dalam bermain. Itu ya tadi ya, bergiliran ya. Terus mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan bantuan jika kesulitan, mendapatkan kenyamanan dan kesenangan. Yang kelima, mendapatkan teman untuk bermain. Ya, selain tadi kewajiban dalam bermain, kita juga ada kewajiban terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Apa aja itu kewajibannya? Yang pertama ya, menyapu pekarangan rumah. Pekarangan rumah itu depan rumah ya, disapuin daun-daun yang berguguran. Terus kedua, menata peralatan rumah dengan rapi. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dekat rumah, memotong ranting pohon yang menjalar ke rumah tetangga. Ya, selanjutnya tadi ya, memotong ranting pohon yang menjalar ke rumah tetangga. Biasanya nih yang depan rumahnya ada pohon besar ya. Ketika itu sudah mengganggu ke rumah tetangga kita ya, itu sebaiknya dipotong supaya tidak membuat tetangga kita merasa tidak nyaman ya. Ya, dipotong, dirapihkan. Terus tadi ya, pekarangannya tuh bekas daun-daunnya disapuin setiap pagi. Terus ketika misalkan yang punya pohon mangga atau pohon jambu, alangkah baiknya jika sudah panen ya dibagikan kepada tetangganya. Ya, terkadang kan tetangga suka membantu membersihkan pekarangan rumah ya, membantuin nyapu ya di saat kita sibuk ya, belum sempat untuk menyapu pekarangan rumah. Yang membantu siapa selain tetangga kita? Ya, itu tetangga kita ya. Jadi kita sebaiknya ya yaitu membagikan buah kepada tetangga kita jika panen. Terus yang ketujuh itu menyiram tanaman ya. Tanaman di lingkungan kita tuh disiramin supaya tumbuh subur ya, enak dan nyaman dipandang. Terus selain kewajiban terhadap lingkungan, ada juga hak terhadap lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Yang pertama itu mendapatkan pekarangan rumah yang bersih, karena tadi sudah dibersihkan. Terus mendapatkan lingkungan rumah yang bersih, nyaman dan rapi. Terus mendapatkan rumah bersih dari daun dan ranting tetangga.
mendapatkan tanaman yang segar dan subur. Terus ada juga kewajiban terhadap hewan peliharaan. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Apa sih hewan peliharaan itu? Ya seperti kucing, ya, kelinci, siapa lagi? Macam-macam ya. Nomor 1 di sini kewajibannya itu menjaga hewan dengan baik supaya tidak mengganggu tetangga, tidak membiarkan hewan itu berkeliaran bebas di lingkungan tetangga kita. Ya, meskipun memang terkadang lucu, mungkin yang dimaksud itu kotorannya ya, jangan sampai itu mengganggu tetangga kita. Terus memberi makan dan minum secara teratur, menyediakan kandang yang layak, dibersihkan kandangnya, terus memandikan hewan ya, mengobatinya jika sakit, dibawa ke dokter hewan, terus tidak menyiksa hewan dan menyayangi hewan. Terus kemudian hak terhadap hewan peliharaan itu apa aja? Ya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat bermain atau berkeliaran, mendapatkan kandang yang layak, mendapatkan makan dan minum yang cukup, mendapatkan perhatian jika sakit, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pemiliknya. Jika ada nih tadi misalkan hewan yang berkeliaran, terus dia sampai ya membuang kotoran di tetangga kita, ya seharusnya ya pemilik hewan itu membersihkan kotoran hewan tersebut ya, jangan membiarkannya. Kasihan tetangga kita ya, kebauan ya, jangan sampai seperti itu ya. Dan kalau bisa juga pokoknya kita menjaga hewan itu supaya dia menyediakan tempat untuk membuang kotorannya, supaya tidak membuang kotoran sembarangan ya di tempat tetangga ya, jangan ya. Ya, jadi kita sudah belajar tadi ya kewajiban dan hak dalam bertetangga. Jadi kesimpulannya ya, kita harus menjadi tetangga yang baik ya, saling menghargai, saling menghormati, ya mengerti keadaan tetangga kita, ya mengenal keadaan tetangga kita. Kayak misalkan ada tetangga baru nih, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri ya, dan mengenalkan teman baru kita tuh kepada teman lama kita. Hey, gitu, kita punya teman baru nih, gitu, dikenalin temannya, terus main bersama-sama ya, seperti itu ya, menjadi tetangga yang baik ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA sama Bu Guru. Jadi kita hari ini hanya membahas tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kemudian ya, kerjakan halaman 84, tugas kerjakan halaman 84, halaman 93, halaman 94 dan 95 ya, 84, 93, 94, 95. Jadi kerjakan ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.